is finished. Party started. Let's do it. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah laboratorium besar di mana di dalamnya terdapat Pokemon Mewtwo yang dikurung. Kemudian saat seorang berlari keluar mengendarai mobil, Mewtwo pun terbangun hingga terjadi kekacauan di dalam laboratorium itu. Dengan kekuatannya, Mewtwo berhasil keluar dan terbang menuju mobil tadi. Saat mobil melewati sebuah jembatan, terlihat sesuatu menghantam mobil itu dan masuk ke dalam jurang. Scene lalu berpindah ke seorang pria yang bernama Tim Goodman. Dia adalah seorang petugas asuransi yang melepaskan mimpinya menjadi pelatih Pokemon setelah kematian ibunya. Dia sedang pergi ke sebuah padang rumput bersama temannya Jack. Di sana mereka menemukan Pokemon yang bernama Cubone. Tim lalu dibujuk oleh Jack untuk menangkap Cubone menggunakan Pokeball. Jack, I'm not looking for a Pokemon. Saat Tim melempar Pokeball itu, Cubone terlihat masuk ke dalam Pokeball. Namun saat didekati, Cubone menolak untuk menjadi partnernya. Cubone yang berhasil keluar lalu mengejar Tim dan menyerangnya. Sebenarnya Jack melakukan hal itu karena mengkhawatirkan nasib Tim yang akan kesepian jika tidak memiliki partner Pokemon. Sebab semua orang yang dikenal telah pergi merantau termasuk Jack yang sebentar lagi akan pergi. Namun tiba-tiba Tim menerima telepon dari kepolisian yang memberitahu jika ayah Tim telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. It was an accident. Tim lalu menuju ke Raimi City menggunakan kereta api. Di dalam kereta, Tim melihat sebuah video promosi Raimi City. Di dalam video itu diperkenalkan seorang pendiri Raimi City yang bernama Howard Seymour. Howard menderita penyakit degeneratif langka. Ia menjelajahi dunia untuk mencari obatnya. Hingga akhirnya ia menemukan bahwa dengan menjadi teman para Pokemon merupakan terapi terbaik baginya. Hal itu menginspirasinya untuk membangun Raimi City, yaitu sebuah kota di mana para manusia dan para Pokemon tinggal berdampingan. Di Raimi City terlihat berbagai jenis Pokemon berlalu lalang bebas di jalanan bersama manusia. Bahkan para Pokemon di sana bekerja sama melakukan berbagai pekerjaan yang biasa dikerjakan manusia. Kemudian Tim datang ke kantor polisi tempat ayahnya bekerja. Di sana Tim menemui Letnan Hideo Yoshida, atasan ayahnya yang ditemani oleh Snubbull. Letnan Yoshida lalu menjelaskan semua yang terjadi. Here's his address. If you are anything like your dad. I'm not. Setelah itu Tim meminta kunci apartemen ayahnya. Namun sebelum pergi, Letnan Yoshida memberitahu Tim kalau setiap hari ayahnya selalu memikirkan dan sangat menyayangi Tim. Kemudian Tim menuju apartemen ayahnya. Saat ia melihat loker milik ayahnya, Tim dikagetkan dengan adanya Psyduck yang datang bersama seorang reporter bernama Lucy Steven. Stories like this spread fear, and they're afraid of fear. Dia telah lama menunggu untuk mencari fakta tentang kematian ayah Tim, karena ia mengetahui jika ayah Tim sedang menangani kasus yang sangat besar. Tim yang tidak begitu dekat dengan ayahnya menolak menjawab Lucy. I don't have one. Why does everyone keep asking me that? Okay, you do that. Tim lalu kembali menelusuri isi apartemen ayahnya. Di sana ia melihat sebuah cairan berwarna ungu yang ada di dalam tabung kecil. Karena penasaran ia pun membuka tabung itu dan keluarlah asap tebal ungu yang membuatnya sesak napas. Ia pun membuka jendela tanpa ia ketahui asap itu juga terhirup oleh Pokemon Aipom yang ada di dekatnya. Setelah menghirup gas itu, para Aipom terlihat bertingkah aneh. Tim lalu memasuki kamar dan menemukan surat ucapan ulang tahun untuk dirinya dari ayahnya. Di dalamnya terdapat tiket menuju Raimi City. Kemudian Tim memasuki kamar yang lain, yang didesain sama seperti kamar Tim waktu kecil. Di sana Tim langsung mengenang masa lalunya. Namun tiba-tiba ada suara aneh, yang ternyata berasal dari Pokemon bernama Pikachu. Whoever you are. Tanpa disangka Tim mampu mengerti apa yang dikatakan oleh Pikachu. Pikachu lalu mengatakan jika dirinya sangat kesepian dan membutuhkan bantuan Tim. Namun Tim malah menyuruh Pikachu untuk pergi menjauh. Yes, you did. Oh my God, this is amazing. Di saat yang sama tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok Aipom yang dalam pengaruh gas ungu. Melihat Tim diserang, Pikachu dengan anehnya tidak bisa melakukan apapun. Dia tampak kebingungan dan ketakutan.
hingga akhirnya mereka pun berhasil untuk melarikan diri. Setelah mereka dibawa anehnya oleh para Aipom itu kembali normal. Looks like someone's back in a good mood. Tim yang panik lalu berteriak di kerumunan orang, namun mereka tidak menghiraukannya. Tim lalu bertanya pada orang yang di sana tentang Pikachu yang bisa bicara, tapi orang-orang di sana tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Pikachu. Tim akhirnya menyadari bahwa hanya dirinya lah yang bisa mengerti ucapan Pikachu. Why were you there? Pikachu lalu menunjukkan tulisan di balik topinya, "Kalau hilang kembalikan pada Harry Goodman." Melihat hal itu, Tim mengetahui jika Pikachu adalah Pokemon partner milik ayahnya. Pikachu yang ingin kopi membuat mereka pergi ke sebuah kafe. Di sana Pikachu menjelaskan jika ia mengalami amnesia, dan satu-satunya petunjuk hanyalah nama dan alamat Harry di topinya. Di sana Pikachu merasa Harry masih hidup, meminta bantuan Tim untuk menemukannya. Dengan kemampuan Tim yang sanggup memahami perkataannya, Pikachu yakin bisa memecahkan teka-teki ini. Tim kemudian mengajak Pikachu untuk kembali pulang. Wait. Where are you going? Saat pulang, Pikachu menemukan sebuah fakta, jika Tim dulunya adalah penggemar Pokemon. Namun ia kecewa karena ayahnya lebih memilih mengurusi Pokemon ketimbang dirinya. Itulah alasan Tim tidak punya partner Pokemon sampai sekarang. Childhood bet is a Pikachu bet. It's a coincidence. Keesokan harinya, Tim kaget melihat ruangan kerja ayahnya yang sudah berantakan akibat ulah dari Pikachu. Di sana Pikachu bilang bahwa ia hanya ingin menemukan petunjuk untuk mengungkap kecelakaan tersebut. Kemudian Pikachu menemukan sebuah botol dengan logo R yang semalam dibuka oleh Tim dan membuat para Aipom bertingkah aneh. Tim juga penasaran dan ingin mencari tahu tentang arti dari huruf R itu. Tim lalu teringat Lucy dan mengajak Pikachu untuk menemuinya. That's a metaphor. Yeah, I know what a metaphor is. No. Sesampainya di sana ternyata sedang ada syuting iklan Roger yang didampingi oleh ayahnya Howard. Mereka mengatakan akan mengadakan parade terbesar di Rhyme City akhir pekan ini. Parade itu akan dihadiri oleh seluruh penduduk dan Pokemon di Rhyme City. Tim lalu menghampiri Lucy dan mengutarakan maksudnya untuk mencari petunjuk kematian ayahnya. Saat memperlihatkan botol berlogo R, Lucy langsung menarik tangan Tim dan mengajak Tim ke ruangan kerjanya. Nearly choked me to death, and I was... Di sana Lucy menunjukkan beberapa botol gas yang ia miliki. Lucy lalu menjelaskan kalau ia mendapatkan botol-botol itu saat menyelidiki informasi tentang Harry di sebuah pelabuhan yang cukup berbahaya. Tim yang penasaran langsung menuju pelabuhan itu. Di sana ia bertemu dengan Pokemon yang bernama Mr. Mime. Saat melihat Pikachu, Mr. Mime terlihat takut, yang membuat Tim meyakini Pokemon itu memiliki petunjuk tentang Harry. Tim lalu menanyai Mr. Mime dengan bantuan Pikachu. Mereka lalu berbicara dengan bahasa pantonim, yang akhirnya membuat mereka berhasil mendapatkan informasi. Mr. Mime mengarahkan mereka ke arena pertempuran Pokemon ilegal. The source of the R came from the roundhouse. Oh. Saat mereka tiba di sana, terlihat perempuan bernama Norman memperhatikan Tim dan juga Pikachu, dan melaporkan hal tersebut pada seseorang. Kemudian pemilik arena bernama Sebastian menghampiri mereka dan mengaku jika Pikachu telah melukainya dalam pertempuran sebelumnya. Sebastian lalu menuntut pertandingan ulang dan berjanji akan memberi informasi yang mereka mau. Pikachu versus Charizard. Namun di sana Sebastian memberikan Charizard gas ungu berlogo R yang membuatnya menjadi tidak terkendali. Dalam pertandingan, Pikachu lupa bagaimana cara menggunakan kekuatan listriknya. But he didn't. Hal itu membuat Pikachu terbanting dan terlempar ke berbagai arah. Tak tega melihat Pikachu terluka, Tim masuk ke dalam arena dan berusaha membantunya. Melihat Tim dalam bahaya, Pikachu juga langsung membantu Tim, yang membuat mereka bekerja sama melawan Charizard. Saat berusaha menyelamatkan Pikachu, Tim tidak sengaja membanting Sebastian dan menghancurkan beberapa botol gas ungu itu. Hal itu membuat para Pokemon di sekitar arena mengamuk. Tim sempat meminta petunjuk dari Sebastian, namun Sebastian mengatakan kalau Harry dulu sedang mencari petunjuk juga tentang botol berlogo R itu. Dan yang Sebastian tahu, botol berlogo R itu ia dapatkan dari seorang dokter. Setelah menyelamatkan Pikachu, mereka mencoba kabur dari arena. Pikachu lalu mempunyai ide dengan menendang Magikarp di dekatnya. Meskipun awalnya tidak terjadi apa-apa, namun saat pengaruh gas itu hilang, Magikarp lalu berevolusi menjadi Gyarados dan menyemburkan banyak sekali air, sehingga membuat Tim dan Pikachu terlempar keluar.
dan langsung ditangkap polisi. Di kantor polisi, tim mengatakan pada Lenan Yoshida jika menurutnya Harry masih hidup karena partner Pokemonnya juga masih hidup. Tim juga menyinggung soal gas berlogo R itu. Namun Lenan Yoshida mengatakan kalau kasus itu telah lama ditutup dan meyakinkan tim kalau ayahnya sudah tidak mungkin selamat. Lenan Yoshida lalu menunjukkan rekaman CCTV dari kecelakaan itu untuk menyadarkan tim. Not even your dad. He's gone. Di pinggir jalan, Tim dan Pikachu duduk bersama sambil mencurahkan isi hatinya. Di sana Tim menyesal karena tidak ikut ayahnya dan berpikir jika ayahnya tidak peduli dengannya. Namun setelah melihat isi apartemen ayahnya, Tim jadi sadar dan kalau ayahnya sudah menyayanginya. Pikachu juga berusaha untuk menguatkan Tim. Kemudian Tim berterima kasih dan akan membantu Pikachu untuk mengembalikan ingatannya kembali. Tak lama setelah itu Tim dihampiri oleh Norman dan mengajak mereka pergi menemui Howard. Di sana Howard mengaku sudah mengenal Tim dan Pikachu milik Harry. Howard mengatakan bahwa dialah yang memerintahkan Harry untuk menyelidiki soal botol gas berlogo R itu, karena gas itu sangat berbahaya. Howard pun terkejut saat mengetahui jika yang membuat gas itu adalah putranya sendiri, yaitu Roger. Ia mengatakan kalau Roger sangat membenci Pokemon. Howard tidak mampu menghentikan anaknya, karena keadaannya yang sudah di atas kursi roda. Ia mengatakan jika Roger sudah mengendalikan perusahaan, polisi, politikus, dan media. Lalu ia menyuruh Tim untuk menemukan ayahnya yang masih hidup, sambil menunjukkan sebuah tayangan hologram kecelakaan Harry, yang mengungkapkan jika Harry masih selamat dan ditangkap oleh Mewtwo. Ia juga menghapus ingatan Pikachu. Look out, kid! He's alive. Wait. Howard mengatakan padanya jika ia bisa menemukan ayahnya dengan mencari Mewtwo. Where are we going? I don't know. I'm just. Kemudian Tim dan Pikachu mengajak Lucy, yang ternyata telah menyelidiki hal itu. Semua akhirnya mengarah pada sebuah fasilitas penelitian genetik Pokemon. Mereka lalu memutuskan untuk mencari tahu dengan pergi ke tempat itu, menggunakan mobil Lucy. Kemudian mereka menerobos paksa kawasan terlarang itu, dengan memotong kawat pembatas. Okay, I'll go first. Di dalam tempat itu mereka menemukan Greninja dalam tabung-tabung kaca. Mereka juga menemukan Torterra yang dijadikan kelinci percobaan. Ternyata CCTV di sana merekam setiap gerak-gerik mereka, sehingga Roger dapat mengetahui keberadaan mereka. Roger lalu melepaskan para Greninja dari jarak jauh. Sementara Pikachu menemukan sebuah sistem komputer yang masih berfungsi. Saat tim mengotak-atik sistem itu, mereka bisa melihat gambaran hologram yang menunjukkan kejadian sebelum tempat itu berantakan, di mana para peneliti sedang mengekstrak DNA Mewtwo untuk menciptakan gas berwarna ungu, yang bisa membuat para Pokemon mengamuk saat menghirupnya. At the battles. Mereka menyebut gas itu dengan sebutan serum air. Terlihat jika Harry lah yang sudah menangkap Mewtwo untuk dijadikan bahan penelitian. 68. Saat tim mau meninggalkan tempat itu, terlihat Lucy menghilang dan kapsul Greninja sudah terbuka. Ternyata Lucy telah ditangkap oleh para Greninja. Dengan susah payah mereka berusaha kabur dan berlari ke hutan. Ketika mereka hampir saja tertangkap, Psyduck lalu mengeluarkan kekuatannya dan membuat efek ledakan yang cukup dahsyat. Something's wrong. Namun setelah itu tanah dan pohon-pohon terlihat bergerak. Mereka lari menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba tanah terbelah memisahkan Tim dan Lucy. Lalu Tim dengan nekat berhasil melompat dan kembali bersama Lucy. Mereka akhirnya menyadari jika tanah itu adalah sekumpulan Torterra raksasa. Singkat cerita mereka terpental dan jatuh ke sungai, sehingga para Torterra raksasa itu kembali tenang. Saat keluar dari sungai, terlihat Pikachu terluka dan tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian muncullah Bulbasaur. Di sana tim meminta bantuan Bulbasaur untuk menolong Pikachu. Sempat merasa hal itu sia-sia, namun ternyata Bulbasaur kembali dengan membawa teman-temannya dan mengajak mereka ke suatu tempat. Sementara Lucy menunggu di mobilnya. Mereka diantar oleh para Bulbasaur ke suatu tempat.
yang ternyata di sana ada Mewtwo dan menyembuhkan Pikachu. Saat Pikachu sadar, tim yang penasaran dengan ayahnya diberikan kilasan balik pada pikiran mereka. Di sana ia melihat Pikachu merusak sistem laboratorium penelitian dan membebaskan Mewtwo. Di sana mereka melihat mobil Harry kecelakaan. Belum sempat melihat semuanya, Mewtwo yang dilihat oleh Roger sedang berbicara dengan Pikachu langsung ditangkap oleh Roger yang sudah mengawasi gerak-gerik mereka. Setelah melihat hal itu, Pikachu yakin jika ia telah mengkhianati Harry. Karena tidak ingin menjadi beban tim, Pikachu lalu pergi meninggalkan tim setelah menyerangnya. Lucy dan tim lalu kembali ke Rhyme City yang sudah ramai karena akan adanya parade. Tim lalu berusaha menyelinap menemui Roger. Sementara di tempat lain, Pikachu yang telah sampai di tempat kecelakaan mobil Harry membuatnya teringat jika ternyata waktu itu yang menyerang Harry dan Pikachu adalah Greninja. Sementara Mewtwo yang datang ke sana malah ikut menolong mereka. Pikachu yang tersadar bahwa ia telah dibohongi oleh Howard lalu pergi kembali menemui tim. Tim! Sementara tim pergi menemui Howard, melihatnya terduduk di kursi dengan helm Neuralink di kepalanya. Lalu muncul juga Mewtwo dan keluar setelah disemprot gas ungu dengan helm Neuralink yang sama dengan Howard. Beberapa saat kemudian Howard tak sadarkan diri karena Howard sudah mentransfer pikirannya ke dalam tubuh Mewtwo dan mengendalikannya. Di sana ia mengaku kalau dialah yang telah membunuh Harry, karena Harry terus saja berusaha membebaskan Mewtwo dari penelitian itu. Howard melakukan hal itu karena ingin menguasai Mewtwo yang mempunyai kemampuan memindahkan manusia ke dalam tubuh Pokemon selama Pokemon itu terpengaruh oleh gas air. Kemudian diketahui juga jika Howard berencana memindahkan seluruh warga Rhyme City ke dalam Pokemon mereka melalui acara parade besar-besaran. Setelah menyingkirkan tim, Mewtwo lalu pergi ke kota untuk melepaskan gas air dari balon-balon raksasa dan menggabungkan semua manusia dengan para Pokemon. Tak lama kemudian Pikachu datang dan berusaha menghentikan hal tersebut dengan menghancurkan balon-balon raksasa itu. Hal itu membuat Mewtwo menyerang Pikachu. Di tempat lain, tim yang sadar berhasil menemukan Roger yang diikat dalam lemari. Namun di belakangnya sudah terdapat duplikat Roger yang berubah menjadi Norman. Ternyata dia adalah Pokemon yang bernama Ditto. Tim lalu berusaha melawan Ditto yang terus-menerus berubah bentuk. Tim yang terpojok akhirnya mau jatuh dari atas gedung. Ditto lalu berubah menjadi Cubone dan terus berusaha menjatuhkan tim. Beruntungnya Roger telah berhasil lepas, segera menyingkirkan Ditto dan segera menolong tim. Sementara Pikachu terus mencoba menghindari serangan Mewtwo. Dengan susah payah tim akhirnya bisa mengalahkan Ditto yang kembali menyerang. Di saat Pikachu terpojok, tim akhirnya berhasil melepaskan helm Neuralink dari kepala Howard dan membuat Mewtwo kembali sadar. Saat Pikachu terjatuh bersama Mewtwo, akhirnya Pikachu ditolong oleh Mewtwo yang sudah sadar. Bahkan Mewtwo juga memperbaiki kekacauan yang terjadi. Kemudian Mewtwo mengembalikan semua manusia yang masuk ke dalam tubuh Pokemon. Setelah semua kembali normal, terlihat Howard ditangkap dan Roger mengangkat Lucy menjadi reporter penuh waktu. I can't believe we did it! Lalu Mewtwo pun menjelaskan bahwa saat Harry membantu Mewtwo melarikan diri, ia diserang oleh Greninja, dan Pikachu secara sukarela menyatukan dirinya dengan Harry agar bisa menyelamatkan hidup Harry. Namun sebagai gantinya ingatan Pikachu akan hilang sementara waktu. Singkat cerita, Mewtwo kembali memisahkan Harry dari Pikachu. Di akhir film, tim akhirnya bisa kembali bertemu ayahnya. Namun alih-alih kembali ke kotanya, tim memutuskan untuk menetap di Rhyme City bersama ayahnya dan Pikachu. Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan melihat sesuatu hanya dari satu sisi saja. Kita bisa melihat segala permasalahan dari berbagai sisi.
agar kita bisa mengambil suatu keputusan yang tidak akan pernah kita sesali dan juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua David di sini. Bye.